this perfect love. Shalom saudara-saudaraku, para kekasih Allah. Kejadian 22 ayat yang pertama dan kedua. Demikian firman Tuhan. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Firman Allah yang mengatakan bahwa Ishak harus dipersembahkan itu adalah kejadian yang nyata. Kejadian yang memang benar-benar terjadi di tengah-tengah kesukaan daripada Abraham dan Sarah. Sedang bahagia-bahagianya punya anak. Anak yang sudah dijanjikan oleh anak, akhirnya mereka terima. Mereka sayangi dan mereka cintai. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi mengenai iman yang dilakukan oleh Abraham. Sebab Abraham ini adalah salah satu dari saksi-saksi iman. Salah satu tanda realisme Alkitab bahwa apa yang ditetapkan dan ditulis dalam Alkitab itu nyata, itu yang paling patut dihargai adalah Alkitab tidak pernah menutup-nutupi kegagalan atas orang-orang yang besar. Abraham salah satunya. Dalam suatu tindakan iman yang mengagumkan, ya. Dalam Ibrani 11 ayat yang ke-8 dikatakan begini. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Abraham melangkahkan kakinya. Dia meninggalkan saudara-saudaranya dan menuju ke tempat yang tidak dia ketahui. Itu tertulis Bapak Ibu, dan itu jelas. Kalau hari ini kita diperintahkan Tuhan untuk meninggalkan tempat di mana kita dilahirkan dan ditunjukkan sebuah tempat, iman yang sama dengan Abraham harusnya kita miliki. Tapi hal itu yang dikatakan oleh Allah juga ada penyebabnya. Jadi tidak mungkin kalau tidak ada penyebab dari semua itu. Nggak mungkin kalau sekonyong-konyong, secara tiba-tiba, nggak mungkin. Pasti ada alasan Tuhan atau penyebab yang menyertainya. Alkitab mengatakan bahwa paceklik itu membuat mereka, Abraham dan Sarah, pergi mengungsi ke Mesir. Ya, ada penyebabnya di sana. Jadi Allah itu tidak mungkin membuat sebuah aturan atau protap atau perintah secara tiba-tiba tanpa ada kondisi tekstualnya.
paceklik itu membuat Abram dan Sarah masuk ke tanah Mesir. Dan akhirnya Abraham meminta kepada Sarah, yang dikatakan di dalam Alkitab bahwa Sarah sangat cantik rupawan. Abraham meminta Sarah untuk mengaku sebagai adik perempuannya. Hal ini merupakan perbuatan yang tercela menurut Alkitab. Karena untuk mempertaruhkan keselamatan dirinya, keselamatan Abraham, atau mempertaruhkan keamanan Abraham menggunakan tameng istrinya. Ya. Di sini kedua-duanya dipertaruhkan. Nggak cuma Abraham, karena pikir Abraham begini, kalau ini aku bilang istriku, mungkin aku akan dibunuh dan istriku akan diambil. Tapi kalau aku bilang ini adikku, maka aku pasti tidak dibunuh. Padahal kenyataannya berbeda. Sarah ditetapkan menjadi istri atau pendamping dari Abraham. Nah, yang mendasari perbuatan Abraham adalah roh ketidakpercayaan, roh keraguan. Sebab apa yang ditetapkan Allah nggak perlu kita ragukan kembali. Apalagi kalau Allah sudah ngomong berkali-kali. Apabila kita memperhatikan perbedaan mencolok antara iman dan keraguan ini, wajar jika kita bertanya, bagaimana Abraham bakal merespon pengujian yang luar biasa dengan mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran? Nah, di sini kita boleh yakin bahwa tujuan pertama perintah mengerikan ini ialah untuk memberitahu Abraham bahwa Allah itu memang tidak pernah meminta korban manusia. Tidak ada dalam sejarahnya perjalanan Alkitab Allah meminta korban atau tumbal manusia. Allah kita bukan makhluk yang sembarangan untuk meminta darah manusia. Ya, sekali lagi, hal ini patut kita pahami. Sebab darah manusia yang tercurah itu adalah kejahatan bagi Tuhan. Di dalam kisah Kanaan, ya, kisah Musa di tanah Kanaan, di sana Allah memusnahkan manusia. Kenapa? Karena mereka menyebabkan pertumpahan darah. Nah, itu kejahatan utama orang Kanaan di mata Tuhan. Ya, kembali ke kisah Abraham dengan Ishak. Kisah ini juga mempunyai maksud yang lebih dalam. 3 kali Ishak disebut secara mengharukan sebagai yang pertama. Kejadian 22 ayat yang kedua. Ambillah anakmu itu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Anakmu yang tunggal itu yang kau kasih, yakni Ishak. Itu ditekankan oleh Allah. Jelas. Padahal Ishak kan bukan anak satu-satunya waktu itu. Tapi Ishak menjadi anak tunggal. Itu yang dimaksud Allah. Anak yang unik melalui perjuangan iman dan ketaatan. Bahkan Kejadian 21 ayat 12 dikatakan begini.
Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Allah menetapkan lagi bahwa Ishak adalah satu-satunya. Abraham dan Sarah telah menunggu bertahun-tahun kelahiran anak perjanjian itu. Apakah dengan permintaan Allah, Abraham harus mengatur kematian Ishak? Di sini Alkitab mencatat bahwa Abraham tetap berpegang teguh pada kepastian yang diberikan Allah bahwa janjinya akan dipenuhi dalam garis keturunan Ishak. Dalam Ibrani 11 ayat yang ke-19 dikatakan begini. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Mungkin waktu itu Ishak berpikir. Abraham bapaknya juga berpikir. Ishak berpikir dia mungkin, walaupun dia sudah melihat belati dan segala macam, mana yang akan dikorbankan bapak? Sedangkan Abraham dengan hati yang perih berpikir bahwa janji Allah tetap akan dipenuhi dalam garis keturunan Ishak. Abraham berpikir bahwa kalau Ishak nanti jadi mati, dia akan dibangkitkan lagi. Itu sudah tertera dalam hatinya Abraham. Hal inilah yang disebut atau yang patut kita hargai, yang kita sanjung tinggi, yaitu satu tindakan iman dan ketaatan Abraham yang sungguh luar biasa. Oleh sebab itu, Allah kita bukan Allah yang suka akan darah manusia. Tuhan Yesus memberkati.